Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya John Bimo Sukoco di mata kuliah Teori Administrasi dan Organisasi. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program S1 Administrasi Publik, program studi di luar kampus utama PSDKU Kabupaten Rembang, Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ke-13 terkait jejaring organisasi dan kolaborasi. Jejaring kerja merupakan proses aktif dalam membangun dan mengelola hubungan-hubungan yang produktif. Jejaring kerja merupakan hubungan yang luas, kokoh, baik secara personal maupun organisasional. Menurut Nota Atmojo, jejaring kerja merupakan suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi dalam mencapai suatu tugas dan tujuan-tujuan tertentu. Dalam kondisi yang kompleks, suatu organisasi dapat melakukan sesuatu yang lebih baik jika mengerjakannya pekerjaan tersebut secara bersama-sama dengan pihak lain, di mana saling bekerja sama, saling percaya, mempercayai, dan saling mendukung satu sama lain. Menciptakan jejaring kerja dapat dilakukan dengan menghimpun kekuatan sampai dengan menyebarkan apa yang ada pada suatu organisasi dan mendorong pihak lain melakukan hal yang sama. Metamorfosis organisasi publik dalam merespon tuntutan internal maupun eksternal diwujudkan dalam bentuk reformasi, revitalisasi, dan pembentukan jejaring pemerintah. Rocoitri 2011. Kemudian bentuk birokrasi pemerintah yang hierarkis atau hierarkis government birokrasi ini yang saat ini menjadi model dalam menjalankan layanan publik dan upaya mencapai tujuan kebijakan publik perlu bertransformasi dalam rangka membangun jejaring pemerintahan sebagai bentuk baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kita mengenal adanya yang namanya government by network. Secara lengkap, network management oleh Kikert didefinisikan sebagai suatu cara pengaturan atau pengelolaan sekelompok aktor yang terlibat dan berinteraksi secara dinamis atau longgar dalam suatu kebijakan tertentu guna menciptakan kesamaan persepsi dan tujuan bersama dalam memecahkan suatu permasalahan-permasalahan tertentu. Jaringan atau network merupakan suatu susunan garis edar yang menghubungkan berbagai titik di mana satu organisasi atau lebih bergerak dari satu titik ke titik yang lain atau setiap organisasi dengan berbagai jaringan. Jejaring kerja atau kemitraan atau sering disebut partnership ini secara etimologi berasal dari akar kata partner, di mana partner dapat diartikan pasangan, jodoh, sekutu, atau companion. Lebih lanjut, partnership diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Nah, di sini dapat kita lihat terkait dengan tujuan kemitraan ada dua, yaitu meningkatkan partisipasi dan peningkatan mutu dan relevansi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Pertama, meningkatkan partisipasi. Jadi tujuan adanya partnership ini atau kemitraan ini, salah satu tujuannya membangun jejaring kinerja atau kemitraan adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap eksistensi organisasi tersebut dalam menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan organisasi. Yang kedua, peningkatan mutu dan relevansi. Organisasi dituntut untuk terus melakukan inovasi, peningkatan mutu dan relevansi program yang dibuatnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, membangun jejaring kerja atau kemitraan diperlukan guna merancang program yang inovatif, meningkatkan mutu layanan dan relevansi program dengan kebutuhan pasar. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar membangun jejaring kerja. Ada kesamaan visi misi, kemudian kepercayaan atau trust, saling menguntungkan, efisiensi dan efektivitas, komunikasi timbal balik, sampai dengan komitmen yang kuat. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, terkait dengan prinsip dasar membangun jejaring kerja terkait kesamaan visi misi. Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi. Kesamaan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Dua atau lebih lembaga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian terkait dengan kepercayaan atau trust, kepercayaan adalah modal dasar untuk membangun jejaring dan kemitraan. Untuk dapat dipercaya, maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi etikat yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran. Yang ketiga adalah saling menguntungkan.
di mana asas saling menguntungkan merupakan fondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, mereka tidak mendapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan merasa diuntungkan satu sama lain. Kemudian yang keempat, terkait dengan efisiensi dan efektivitas. Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya, tenaga, di mana efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Yang kelima adalah komunikasi timbal balik. Komunikasi timbal balik atas dasar saling menghargai satu sama yang lain merupakan fondamen dasar dalam membangun kerjasama, di mana tanpa komunikasi timbal balik yang baik maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun sebelumnya. Kemudian yang keenam ada komitmen yang kuat. Di dalam jejaring kerja sama akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Berikutnya kita mengenal istilah yang namanya kolaborasi. Kolaborasi menurut Edward dalam bukunya Transforming the Way We Work menyatakan bahwa kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan, dan keterpaduan pada semua aspek-aspek di dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa komponen-komponen kolaborasi, semacam kolaborasi kultur, kolaborasi leadership, kolaborasi tim proses, kemudian strategic vision, sampai dengan kolaboratif struktur. Kita akan mempelajari satu persatu. Kolaboratif kultur sebagai komponen pertama, yaitu seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap. Di sini yang dimaksud adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi tersebut. Kemudian yang kedua, kolaboratif leadership, di mana suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hierarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah strategic vision, di mana prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan berfokus secara strategis pada kekasan dan peran nilai tambah di dalam pasar. Nah, yang keempat adalah kolaboratif tim proses, di mana sekumpulan proses kerja non birokrasi dikelola oleh tim-tim kolaborasi dan kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi lebih mandiri. Yang kelima adalah kolaboratif struktur, di mana pembenahan diri dari sistem-sistem mendukung bisnis, terutama sistem informasi dan sumber daya manusia. Memastikan keberhasilan tempat kerja yang berkolaboratif pada para anggotanya merupakan kelompok-kelompok internal yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kinerjanya. Nah, di dalam kemitraan atau saat kita membahas kolaborasi di administrasi publik, kita mengenal adanya collaborative governance. Ansel and Guest menjelaskan strategi baru dalam pemerintahan disebut sebagai pemerintahan yang kolaboratif atau collaborative governance. Bentuk dari governance yang melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan-keputusan secara bersama. Donshu dan Yatchuser mengartikan bahwa pemerintahan kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dengan regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana. Sedangkan Junaidi menyatakan bahwa collaborative governance tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Nah, di sini dapat dilihat terkait dengan
contoh kolaborasi peraturan pemerintah dalam penanggulangan pencemaran udara di Kota Surabaya. Terdapat berbagai regulasi-regulasi yang saling mendukung satu sama lain, di mana ini merupakan salah satu contoh terkait kegiatan kolaboratif governance. Nah, jadi kita mempelajari terkait apa itu kemitraan, kemudian kita sudah mempelajari apa itu kolaboratif dan apa itu collaborative governance. Nah, terakhir saya mengutip quote dari Ridwan Kamil bahwa kunci perubahan adalah kekompakan dan kolaborasi. Sampai jumpa, sekian materi hari ini, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya Johan Bimo Sukoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.